Audio novel edisi ke-156. Pagoda Pancer. Lanjut ke cerita. Hah. Xiao Nunu heran saat mendengar apa yang dikatakan Nan Lian. Dia memandang orang lain dengan ragu. Tapi Nan Lian tidak berniat menjelaskan. Jangan percaya padaku. Tidak. Xiao Nunu tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan pihak lain padanya. Dengan kekuatan Nan Lian, jika dia ingin mengambil tindakan terhadapnya, Xiao Nunu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Itu hanya kebingungan. Xiao Nunu melanjutkan, aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin mengikutiku. Nan Lian berkata, sudah kubilang sebelumnya, jika kamu merasa malu, kamu bisa menolak. Xiao Nunu segera berhenti bertanya dan berkata, pencerahanku mungkin memakan waktu lama, aku tidak yakin kapan akan berakhir. Nan Lian menjawab dengan tenang, tidak masalah, tidak akan ada orang sebelum kamu bangun. Naik, aku mengganggumu. Ya, segera, Xiao Nunu menemukan tempat yang lebih nyaman dan duduk bersila. Setelah menyesuaikan kondisinya sebentar, Xiao Nunu mengeluarkan gulungan kuno yang kecil dan indah. Pada gulungan itu, ada fluktuasi kekuatan pedang yang kuat. Bas! Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan berpikir, dan gulungan indah itu terbuka di depan Xiao Nunu. Gulungan itu digantung di depan Xiao Nunu dan perlahan-lahan berbaris. Gulungan itu penuh dengan tanda misterius. Di antara sekian banyak rune, sebenarnya ada 3 pola berbentuk pedang yang tersusun. Ketiga pola berbentuk pedang tersebut pada dasarnya memiliki tampilan yang sama, namun warnanya berbeda. Xiao Nunu berkonsentrasi mengamati isi diagram pedang pembun Nui Surga, dan memisahkan jejak kekuatan spiritual untuk menembusnya. Pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual unik terpancar dari diagram pedang pembun Nui Surga di depan Xiao Tidak. Kiang. Diiringi nyanyian pedang yang keras, gambar pedang pembun Nui Langit di depan Xiao Nunu melediak menjadi warna-warni yang cemerlang. Xiao Nunu terganggu untuk sementara waktu. Segera setelah itu, diagram pedang pembun Nui Langit melepaskan lingkaran pedang berbentuk busur satu demi satu. Hoa, hoa, hoa. Lingkaran pedang yang indah menyebar, dan Xiao Nunu merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah drastis. Detik berikutnya, pikiran dan jiwa Xiao Nunu muncul di ruang redup. Apakah ini dunia batin dari gambar pedang pembun Nui Langit? Xiao Nunu mengamati lingkungan sekitar dengan sedikit terkejut. Saat ini, saya sedang berdiri di atas platform awan melingkar di langit. Platform langitnya sangat besar dan dapat menampung banyak orang. Langit gelap dan dipenuhi bintang. Ini memberi orang perasaan berada di langit malam yang luas dan tak berujung. Tiba-tiba, cahaya dingin tiba-tiba muncul di atas platform awan, dan 3 sinar terang muncul di atas kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu melihat lebih dekat. Saya melihat bahwa 3 sinar cahaya sebenarnya adalah 3 pedang panjang ilusi. Ketiga pedang ini memiliki tampilan yang hampir sama, namun warnanya berbeda, dan terdapat juga perbedaan fluktuasi kekuatan pedang yang dipancarkan. Pedang pertama berwarna putih keperakan. Pedang kedua berwarna biru cerah. Dan, pedang ketiga berwarna merah dariah. Ketiga pedang itu tergantung di langit setinggi 100 meter, dipisahkan satu sama lain lebih dari 10 meter, dan terlihat sangat indah. Tiba-tiba, pedang ilusi putih keperakan pertama menghasilkan niat pedang yang kuat. Hah! Xiao Nunu terkejut, dan matanya tertuju pada pedang ilusi putih keperakan pertama. Ups! Detik berikutnya, pedang panjang pertama jatuh seperti bintang es ke tanah, mendarat dengan keras di tengah platform langit. Bang! Energi pedang menyebar ke segala arah seperti air pasang, dan retakan yang mencolok menyebar. Xiao Nunu sebenarnya kaget dan mundur beberapa langkah. Dia melihat ke arah pedang putih keperakan yang berdiri di depannya dengan sedikit terkejut. Setelah itu, 2 baris teks muncul di tanah di sebelah pedang. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa dibunuh. Pedang yang membunuh langit membunuh orang. Pada saat yang sama, sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiao Nunu, dapatkan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu bergerak dan bergegas menuju pedang putih keperakan yang berdiri di tanah. Namun, saat Xiao Nunu mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan kakinya tenggelam. Hah! Xiao Nunu terkejut, dan melihat susunan pedang yang indah tiba-tiba muncul di bawahnya. Dalam formasi pedang, nyala api menyembur keluar, dan segera setelah itu, beberapa rantai besi merah yang terbakar oleh api terbang keluar.
Hancur. Rantai itu dengan cepat melilit anggota badan Xiao Nunu. Xiao Nunu bereaksi dengan cepat dan bergegas keluar dari formasi pedang terlebih dahulu. Saat berada di Sekte Pedang Disa, Xiao Nunu bertarung dengan Chu Jianyu, master pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang. Saya memiliki pemahaman tentang kekuatan pedang pembunuh surga. Diagram pedang pembunuh langit terdiri dari formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap formasi pedang seperti jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekali diinjak, itu sama dengan jatuh ke dalam jebakan. Tepat ketika kaki depan Xiao Nunu keluar dari formasi pedang, detik berikutnya, pedang panjang ilusi yang berdiri di tanah memancarkan semburan cahaya. Hah! Awan debu udara memenuhi udara, dan kemudian, energi pedang muncul dari udara tipis dan menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Menghadapi energi pedang yang mendekat, dia meninju dan memukul energi pedang tersebut. Bang! Kekuatan tinju bertabrakan dengan energi pedang, dan gelombang energi yang agung tiba-tiba meledak di udara. Xiao Nunu juga terguncang dan terjatuh ke belakang 3 atau 4 meter. Setelah mundur, Xiao Nunu segera melangkah ke formasi pedang lain dengan satu kaki. Berdengung. Formasi pedang kedua bersinar terang, dan Xiao Nunu merasakan hawa dingin yang menembus tulangnya meresap ke seluruh badannya. Kemudian, dia tampak berdiri di dunia yang tertutup es dan salju yang turun 10 mil jauhnya. Tidak. Xiao Nunu buru-buru menenangkan diri dan memaksa keluar dari formasi pedang. Namun di saat berikutnya, cahaya pedang menyinari mata Xiao Nunu. Hiss! Cahaya pedang tajam langsung menembus tenggorokan Xiao Nunu. Kemudian, kesadaran Xiao Nunu tiba-tiba keluar dari pedang pembunuhan surga. Dia seperti terbangun dari mimpi, duduk di tempat sambil terengah-engah. Kekuatan yang sangat kuat. Apa yang terjadi barusan sepertinya telah kembali ke situasi ketika Sekte Pedang Disa melawan Chu Jianyu. Terlebih lagi, kekuatan yang dia temui barusan tampaknya lebih kuat dari Chu Jianyu. Tak jauh dari situ, di pinggir tebing, Nan Lian melihat ke samping. Matanya tenang dan dia tidak berkata apa-apa. Sudah berapa lama? Xiao Nunu bertanya, mencoba sedikit meredakan rasa malunya. Nan Lian menjawab, sudah waktunya untuk minum teh. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat ke diagram pedang langit, yang tergantung di depannya lagi, dan kemudian kekuatan spiritual di badannya diaktifkan, dan sinar kesadaran terhubung kembali. Fiuh! Dengan kilatan cahaya putih, Xiao Nunu baru saja kembali ke platform langit. Lingkungannya masih sama seperti sebelumnya. Xiao Nunu sepertinya berada di bawah langit malam yang luas dan tak berujung. Segera setelah itu, 3 pedang panjang ilusi muncul lagi di langit. Kiang! Pedang putih keperakan jatuh dari langit, seperti aliran cahaya, dan mendarat di depan Xiao Nunu. Bang! Gelombang energi pedang menyebar, meledakkan aliran udara ke segala arah. Xiao Nunu terlihat serius, aku pasti akan menangkapmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu bergerak dan bergegas keluar seperti kilat emas. Di kawasan tepi Gunung Xiangshan, Nan Lian berdiri di tepi tebing terjal. Di seberang sungai adalah dinasti Yushui. Dinasti Yushui telah lama menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Saat ini, ada gerakan di belakang Nan Lian. Dia tidak melihat ke belakang. Karena Nan Lian sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Ini pertama kalinya Xiao Nunu gagal. Gagal lagi. Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia melihat gambar pedang pembunuh langit di depannya dan berpikir keras. Tentu bukan hal yang mudah untuk memahami makna mendalamnya. Untungnya, Xiao Nunu telah mempersiapkan hatinya. Setelah melalui banyak hal, karakter Xiao Nunu telah lama melampaui karakter kebanyakan orang. Kegagalan yang berulang kali tidak membuat Xiao Nunu putus asa. Aku pasti akan memahami kekuatan dalam diagram pedang pembunuh langit. Segera, Xiao Nunu menjadi tenang kembali, dan kesadarannya terhubung dengan diagram pedang pembunuh langit. Nan Lian melirik Xiao Nunu, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Saat ini, beberapa sosok datang ke arah ini dari pusat perbatasan Xiangshan. Nan Lian mengangkat alisnya sedikit, mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya menyebar di langit seperti payung besar. Pada saat yang sama, beberapa tokoh menemukan Xiao Nunu. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Adik laki-laki Xiao Nunu ada di sana, kata Jiang Jinyu.
Yang juga datang mencari orang tersebut adalah Ying Jinhuan, Guan Rengui, Yin Fengqi dan lainnya. Hah, aku heran kenapa orang ini tidak bertemu siapapun selama beberapa hari. Ternyata dia bersembunyi dan berlatih lagi. Yin Fengqi menyilangkan tangan di depannya, bukankah ini operasi rutin untuk saudara-saudara junior? Tapi hanya sekitar 20 meter dari Xiao Nunu, tembok penghalang putih menghalangi jalan semua orang. Ada penghalang, kata Jiang Jinyu. Guan Rengui mengangguk, sepertinya ini latihan yang lebih penting, dan saya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Yin Fengqi mengusap hidungnya, oke. Temukan saja orang lain, yang diblokir di luar penghalang saja. Kata ketika dia melihat Xiao Nunu di dalam, dia tidak menyadari ada orang lain di dalam. Tentu saja hal ini bukanlah masalah yang sulit bagi Nan Lian. Dia berdiri di dalam penghalang, seolah-olah dia adalah orang yang transparan, bahkan nafasnya tersembunyi sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama periode ini, meskipun Xiao Nunu terus mengalami kegagalan berulang kali, frekuensi kegagalannya menurun. Pada awalnya, Xiao Nunu akan gagal beberapa kali dalam sehari. Perlahan-lahan, itu hanya gagal sekali dalam beberapa hari. Saat ini, terakhir kali Xiao Nunu bangun adalah 5 hari yang lalu. Nan Lian menepati janjinya. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah meninggalkan Xiao Nunu. Pada saat ini, di dunia batin diagram pedang pembunuh langit. Xiao Nunu sedang memegang pedang pemakaman langit dan mengenakan seragam pertempuran kaisar, terus-menerus bertarung melawan energi pedang ganas yang mengalir turun. Meskipun Xiao Nunu masuk ke sini dengan pemikiran spiritualnya, hal itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan kekuatan magisnya. Baik itu kekuatan, badan mengkilap kaisar manusia, atau pedang pemakaman langit, semuanya dapat direproduksi di sini. Saat ini, Xiao Nunu terus bertengkar. Dia melihat berbagai kekuatan formasi pedang. Susunan pedang dalam diagram pedang pembunuh langit mencakup segalanya dan selalu berubah. Yang menyerang, yang mengikat, dan yang secara langsung menyerang kesadaran mental. Xiao Nunu menyadari banyak atribut energi di dunia. Namun, untuk diagram pedang langit, formasi pedang ini hanya bisa menjadi kekuatan dasar. Meskipun mereka kuat, mereka lebih berfungsi sebagai pembantu dalam pertempuran. Yang benar-benar melediak mematahkan adalah energi pedang yang datang ke arah mereka. Selama pertempuran intensitas tinggi, Xiao Nunu terus mendekati pedang ilusi putih keperakan yang berdiri di tengah platform batu. Semakin dekat, mata Xiao Nunu bersinar terang. Aku pasti akan mendapatkannya. Hoa, hoa, hoa. Xiao Nunu mengubah posisinya 7 atau 8 kali berturut-turut, mendekati pedang panjang itu secepat mungkin. Bas! Tepat ketika Xiao Nunu berada kurang dari 100 meter dari target, dia melangkah ke formasi pedang lagi. Ini adalah susunan pedang yang melediak dengan kekuatan guntur. Ketika Xiao Nunu melangkah ke dalamnya, sejumlah besar guntur dan kilat meletus. Xiao Nunu tiba-tiba merasa mahtai rasa, dan bahkan kekuatan spiritual yang mengalir di badannya tersebar banyak. Jika itu orang lain, dia pasti langsung pingsan. Namun Xiao Nunu mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menerobos rintangan formasi pedang dan selangkah lebih dekat ke tujuannya. Tapi di detik berikutnya, pedang panjang berwarna putih keperakan itu melediak dengan niat pedang yang mengerikan. Tiba-tiba, aliran pedang yang besar muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, energi pedang melesat ke langit di depan Xiao Nunu, dan energi pedang melediak seperti hujan. Hoa, hoa, hoa. Gambarnya sangat mengejutkan. Xiao Nunu sepertinya berdiri di bawah badai, dan setiap tetes hujan adalah energi pedang yang paling mematahkan. Tepat pada waktunya, tidak ada rasa takut di wajah Xiao Nunu, meskipun dia tahu jika dia gagal, dia harus memulai dari awal lagi. Xiao Nunu, yang terus-menerus mengalami kemunduran, tidak hanya hatinya tidak goyah, tetapi menjadi lebih bertekad. Semakin kuat diagram pedang pembunuh langit, semakin kuat aku harus menggenggamnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan 6 rantai besi hitam dingin terlepas dari telapak tangannya. Pohon anggur ajaib, hancur. 6 rantai besi itu terjalin dan terjerat satu sama lain, membentuk payung besi yang besar. Bang, bang, bang. Energi pedang dari langit mengenai payung besi, hanya memblokirnya kurang dari 2 detik, dan pertahanan tanaman anggur iblis langsung dikalahkan.
Ding, ding, ding. Satu pedang mengejar yang lain, satu pedang lebih kuat dari yang lain, dan 6 rantai besi itu seperti tanaman merambat, terbang ke seluruh langit. Meski hanya 2 detik, Xiao Nunu sudah melompat jauh ke depan. Hoa, hoa, hoa. Dengan cara yang sama, pertahanan sulur ajaib dihancurkan, dan pedang yang tersisa tidak dapat dihentikan, bergegas ke depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan pertahanannya setelan kaisar manusia terisi penuh. Pedang pemakaman langit di tangannya memancarkan kekuatan pedang yang kuat. Bang, bang, bang. Pedang panjang di tangan Xiao Nunu menari, dan energi pedang seperti embusan angin dan hujan bertabrakan dengan keras. Cahaya pedang memancar ke segala arah, bersinar menyilaukan, dan gelombang pedang yang indah seperti bintang yang melediak, sangat mengejutkan. Xiao Nunu pergi ke hulu, mendorong ke depan di bawah tekanan besar. Jarak ke target semakin dekat. 50 meter, 30 meter, 20 meter, 10 meter. Pada saat ini, terdengar suara keras, der. Dan energi pedang yang sangat ganas melediak di depan Xiao Nunu, dan pedang di tangannya pedang pemakaman langit terbang menjauh. Energi pedang dari belakang segera menyerang Xiao Nunu. Meskipun dia dilindungi oleh pakaian pertempuran kaisar manusia, dan pertahanan fisiknya dapat bersaing dengan senjata kekaisaran di daftar teratas, sinar pedang masih menembus badannya. Akan gagal lagi? Tidak, tidak pernah. Xiao Nunu mengertakkan gigi dan membiarkan energi pedang yang tak terbatas menyerangnya. Lukia tembus ada di sekujur badan Xiao Nunu, tapi Xiao Nunu mengandalkan kemauannya yang kuat untuk melintasi 10 meter terakhir. Hoa! Saat dia berada 5 meter dari target, Xiao Nunu melompat keluar dan pada saat yang sama sulur ajaib terbang keluar. Retak. Ini adalah rantai besi ketujuh yang ditanam oleh tanaman merambat ajaib. Ketika dia berada di sekte pedang Disa, Xiao Nunu memberikan pedang 10 melengkung ke pohon anggur iblis sebagai makanan. Dan setelah melahap pedang 10 lengkung, pohon anggur iblis menerima peningkatan kecil lainnya 7. Hei! Rantai besi yang ditutupi rune kuno langsung melilit pedang putih keperakan itu. Xiao Nunu menariknya dengan kuat, dan pedang panjang itu segera terbang ke arah Xiao Nunu. Pada saat kritis, antara kilat dan batu api, tepat sebelum Xiao Nunu hendak menghadapi kekalahan, dia merentangkan jarinya dan dengan kuat memegang pedang panjang berwarna putih keperakan di tangannya. Saat pedang panjang itu sampai di tangannya, cahaya pedang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Xiao Nunu memegang pedang ilusi di tangannya seolah-olah dia sedang memegang sambaran petir yang menembus langit. Saat aurora berpotongan dan topan melediak, semua energi pedang yang mengalir menuju Xiao Nunu menghilang, dan pedang panjang ilusi di tangan Xiao Nunu segera berubah menjadi energi pedang yang melonjak dan bergabung ke dalam badan Xiao Nunu. Membun Nui Langit, pedang, Bun Nui orang. Pada saat ini, di tepi tebing di luar, mata indah Nan Lian sedikit berbinar, dan dia berbalik untuk melihat Xiao Nunu yang duduk di tanah. Gerakan kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Apakah berhasil? Nan Lian dengan ringan membuka bibir merahnya dan bergumam. Saat Nan Lian selesai berbicara, niat pedang yang besar meletus, dan kemudian, cahaya pedang putih keperakan melonjak dari Xiao Nunu ke langit, mencapai ke langit. Bang! Angin dan awan berubah warna, kehampaan berguncang, dan untuk sesaat, seluruh bagian alam Xiangshan terkejut. Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei dan pemimpin sekte lain di sekte baru semuanya tampak terkejut. Melihat ke langit di depan, pedang yang sangat kuat, batas Xiangshan. Cahaya pedang yang keluar dari badan Xiao Nunu melesat ke langit, membuat khawatir semua orang di Desolate Alliance. Untuk sesaat, semua orang yang sibuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Apakah itu ketua Xiao Nunu? Saya tidak tahu, tapi siapa lagi selain dia? Pada saat yang sama, wilayah perbatasan wilayah Xiangshan, tepi tebing, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya pedang yang tajam. Gambar pedang pembunuh langit tergantung di depannya, dan setiap rune di atasnya sangat cemerlang. Setelah sekitar setengah cangkir teh, aliran udara di sekitar Xiao Nunu berangsur-angsur menjadi stabil. Di saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh Xiao Nunu juga perlahan menyatu. Bas! Segera, diagram pedang pembunuh surga berhenti berjalan, dan kemudian menggulung dengan sendirinya.
Diagram pedang pembun Nui Surga jatuh ke tangan Xiao Nunu, yang telah berlatih di sini selama lebih dari 10 hari, menghela nafas lega. Meskipun prosesnya sulit, namun pada akhirnya membuahkan hasil. Kemudian, Xiao Nunu berdiri dan memandang Nan Lian di depannya. Sudah berapa lama? Nan Lian berkata, kurang dari 20 hari. Xiao Nunu mengangguk, tidak apa-apa, ini jauh lebih pendek dari yang saya harapkan. Bagaimanapun juga, gambar pedang langit bukanlah benda yang fana, bahkan teknik pedang pemakaman langit pun tidak dapat menandinginya. Kurang dari 20 hari memang tergolong cepat. Namun, ada 3 pedang dalam pedang pembun Nui Surga. Yang satu berwarna putih keperakan, yang satu berwarna biru cerah, yang satu berwarna merah dariah. Xiao Nunu sejauh ini hanya menangkap yang pertama, dan belum menangkap 2 lainnya. Dengan kata lain, perlu beberapa waktu bagi Xiao Nunu untuk sepenuhnya mengontrol kekuatan pedang di pedang pembun Nui Surga. Saat ini, Nan Lian berkata, seseorang telah menunggumu di luar. Hah? Xiao Nunu memandang pihak lain dengan bingung. Setelah mengatakan itu, Nan Lian bergerak dan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di depan Xiao Nunu. Di saat yang sama, dinding pesona yang menghalangi ruang ini segera menyebar. Segera setelah penghalang itu dilepas, sosok familiar muncul di hadapan Xiao Nunu. Penjabat kepala istana. Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya. Saya melihat tidak jauh ke samping, Ying Jinhuan sedang berdiri di sana menunggu. Melihat penghalang itu menghilang, Ying Jinhuan segera datang. Apakah retretnya sudah selesai? Xiao Nunu mengangguk dan berjalan menuju Ying Jinhuan. Mengapa kamu ada di sini? Ying Jinhuan berkata, aku tidak melihat siapapun di sekitar, dan aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku tetap di sana. Apapun. Pada saat ini, Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei, para pejabat kembali, dan Jiang Jinyu serta yang lainnya juga datang ke sini. Ya dewa, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Guan Rengui mendatangi Xiao Nunu, melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah kamu monster? Apakah kamu berada pada level ekstrim dari Grandmaster putaran ke-9? Orang paling jahat di antara para jenius. Pejabat Guina dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian. Saat pertama kali bertemu Xiao Nunu, budidaya Guan Rengui jauh di depannya. Sekarang, Xiao Nunu telah meninggialkannya begitu banyak sehingga dia tidak bisa lagi melihat bayangannya. Merasakan bahwa kekuatan Xiao Nunu telah meningkat satu langkah lagi, beberapa pemimpin Desolate Alliance juga terkejut dan bahagia. Semakin cepat budidaya Xiao Nunu tumbuh, semakin kompetitif. Kepala Xiao Nunu, apakah kamu masih ingin mundur? Namong Pinghe melangkah maju dan bertanya. Xiao Nunu menjawab, itu tergantung situasinya. Ada apa? Namong Pinghe berkata, 5 hari kemudian, ini akan menjadi hari yang baik. Jika kamu tidak mundur, aliansi Desolate kita dapat mengadakan upacara pembukaan. Di saat itu, kami akan mengundang semua orang. Beberapa sekte dari Immortal Saint Courtyard dan sekitarnya datang untuk menyaksikan upacara tersebut, yang dapat dianggap secara resmi menetap di tanah suci Immortal Vault. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah gerbang gunung sudah dibangun? Han Changqing datang dan berkata, aula utama dan kota utama hampir selesai, dan beberapa jembatan yang menghubungkan puncak utama juga telah dibangun. Termasuk susunan istana pelindung, menara panah, meriam platform, tempat tinggal para murid, alam budidaya rahasia, dan lainnya. Semuanya sedang diselesaikan. Jika kita mempercepat kemajuannya, itu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Adapun perluasan dan peningkatan selanjutnya dari sekte tersebut lingkupnya, tidak perlu terus membuat masalah kita bisa menyelesaikan halaman suci sendiri. Li Wuwei segera memuji, saya harus mengatakan bahwa efisiensi halaman suci sangat cepat. Hanya dalam waktu sebulan, ini telah membantu kami menyelesaikan 90% proses. Jika kita membiarkan diri kita sendiri jika kamu datang ke sini, akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk membangun sekte baru. Setelah mendengar apa yang dikatakan para pemimpin, Xiao Nunu segera mengangguk. Oke, lalu buatlah pengaturan sesuai dengan idemu. Mengenai urusan Desolate League, semua urusan bisa diserahkan kepada beberapa pemimpin liga. Dia, kepala pemegang pedang, memiliki pekerjaan yang santai. Oke, kalau begitu kita akan menetapkan tanggal upacara pembukaan dalam 5 hari.
kata Namong Pinghe. Tidak ada yang keberatan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Nunu tidak berlatih dan memahaminya untuk waktu yang lama. Dia hanya akan mengeluarkan diagram pedang pembunuh Tian dari waktu ke waktu untuk memahaminya. Namong Pinghe dan lainnya juga mengirimkan banyak undangan. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga kuat di sekitar Xiangshan. Bagaimanapun, aliansi liar adalah kekuatan asing. Jika mereka ingin mendapatkan pijakan di sini, semakin harmonis hubungan antara beberapa tetangga, semakin baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Desolate Lake juga mengantarkan langkah pertama untuk secara resmi menetap di Tanah Suci Gudang Abadi. Pagi ini, perbatasan Xiangshan sangat ramai. Di langit di atas Desolate Lake, penghormatan dilakukan, dan bulu berwarna-warni beterbangan. Hampir semua murid dari 5 sekte besar, Sekte Huangji, Sekte Piao Miao, Yuhai, Istana Qian, dan Aliansi Zanwu, telah pindah ke Tanah Suci Gudang Abadi. Saat ini, 5 sekte besar memiliki nama umum, Desolate Alliance. Harus dikatakan bahwa popularitas gabungan 5 sekte cukup kuat. Pada saat ini, di luar halaman yang indah, Jiang Jinyu, Yin Fengqi, Guan Rengui dan lainnya sedang berjalan menuju arah ini. Bagaimana? Kepala Xiao Nunu belum enak badan. Sudah banyak tamu. Jiang Jinyu dan yang lainnya berjalan ke halaman, lalu melihat ke arah Ying Jinhuan di halaman. Yang terakhir menjawab, seharusnya hampir selesai. Jiang Jinyu berkata, mengapa kamu tidak masuk dan bergegas? Ying Jinhuan berbalik dan melihat ke ruangan di belakangnya. Berderit. Dan pintu kamar terbuka. Hah! Semburan debu berwarna kabut menyebar dari dalam ruangan, dan segera, sosok muda yang mengesankan muncul di hadapan semua orang. Saat ini, Xiao Nunu mengenakan jubah baru. Jubah ini terbuat dari putih bulan sebagai alasnya, dan keras serta lengannya. Diberi sikap. Selain itu, terdapat aksesori biru cian di bagian pinggang dan mahkota giok yang dibuat secara terpisah dengan warna yang sama, yang secara sempurna melengkapi temperamen Xiao Nunu yang santai dan santai. Wow! Mata Jiang Jinyu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya akui bahwa hati saya tergerak, apakah Anda keberatan jika saya mengejar Anda? Ahem. Begitu Jiang Jinyu mengatakan ini, pejabat di sebelahnya kembali, Yin Fengqi hampir tidak bisa berdiri. Ying Jinhuan, khususnya, memandang pihak lain dengan heran. Dia mengepalkan tangannya, dan ada bekas riak di matanya. Perpisahan. Kamu lebih tua dari dia. Kata Guan Rengui cepat. Jiang Jinyu menjawab, tidak apa-apa jika kamu lebih tua. Saya sangat rajin dan hemat. Setelah mengatakan itu, Jiang Jinyu tersenyum ringan pada Xiao Nunu, jika saya memiliki pemikiran tentang kakak perempuan, katakan saja. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, apakah semua tamu ada di sini? Ya, keluarga Yun, keluarga Yin, dan keluarga Luo dari 7 keluarga besar di Wastelen Timur semuanya ada di sini. Jiang Jinyu menjawab. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang lain datang ke sini. Orang-orang yang datang tidak lain adalah teman dari Akademi Suci Fanxian, Yun Nianxiu, Yin Zulian, Luo Feihong, Luo Feiyu, dan kelompok Liang Mingtian. Kenapa kamu masih di sini? Kami sudah lama tidak melihatmu datang, jadi kami sendiri yang datang ke sini. Mata indah Yin Zulian berbinar. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, kamu sedikit terlalu mempesona hari ini. Benarkah? Jiang Jinyu menggema, aku baru saja bertanya padanya apakah aku bisa mengejarnya. Hari ini, Ketua Xiao Nunu, ini sangat menarik. Yin Zulian bertanya, bagaimana kalau kita berkompetisi secara adil? Oke, berhentilah bercanda. Xiao Nunu terdiam dan berjalan ke depan, pergi ke puncak utama. Ayo semuanya mengikuti. Liga Sunyi. Puncak utama. Di alun-alun yang luas, tamu dari seluruh dunia disambut. Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei, Suru, Su Qinghui dan pejabat tinggi aliansi liar lainnya menyambut para tamu di selatan alun-alun. Kepala dari 3 faksi utama, keluarga Yun, keluarga Yin, dan keluarga Luo, semuanya telah tiba di lokasi hari ini. Beberapa kekuatan sekte dari daerah sekitar alam Xiangshan pada dasarnya telah datang. Tentu saja, semua orang tahu bahwa kekuatan ini akan berteman dengan Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu, Yin Fengqi, Jiang Jinyu,
Ying Jinhuan dan lainnya tiba di alun-alun puncak utama. Mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Satu demi satu, sosok-sosok berinisiatif untuk maju dan menyapa Xiao Nunu. Meskipun dia tidak mengenal sebagian besar dari mereka semua adalah tamu, jadi Xiao Nunu berbicara kepada mereka dengan sopan dan rendah hati. Yanying belum kembali. Tiba-tiba, Xiao Nunu bertanya pada Yin Fengqi di sebelahnya. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa," kata Yin Fengqi. "Apa?" Gadis itu awalnya berencana untuk segera kembali, tetapi tampaknya penguasa kota tua Yan Beishan berada dalam kondisi kesehatan yang buruk akhir-akhir ini, dan dia berkata dia akan kembali ke tanah suci gudang abadi nanti. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Xiao Nunu selalu menghormati penguasa kota tua Yan Beishan. "Terakhir kali saya kembali ke Donghuang, saya bahkan tidak punya waktu untuk mengunjunginya." Yin Fengqi menggelengkan kepalanya. Yanying bilang itu bukan masalah besar, hanya sedikit kedinginan. Dia bilang jangan khawatir, dia akan kembali paling lama 10,5 hari. Xiao Nunu mengangguk, selama karena itu bukan masalah besar. Itu saja. Jam. Dari selatan puncak utama, terdengar pengumuman keras. Sang Heng, Wakil Direktur Akademi Suci Fanxian, Wen Qin, Yao Qingxi, ada di sini. Hei, ketiga wakil dekan semuanya ada di sini. Kamu layak menjadi Dewa Perang dari Akademi Suci Abadi Fana. Hanya Xiao Nunu yang bisa diperlakukan seperti ini. Akan menjadi buruk di masa depan. Ping Fanxian Seng Yuan sangat mementingkan Xiao Nunu, jadi dia pasti akan menerima dukungan yang kuat. Penghormatan diberikan satu demi satu, dan di bawah hujan bunga, tiga wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana melangkah ke karpet merah di selatan alun-alun. Xiao Nunu juga segera mengajak Nangong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya untuk menyambut mereka. "Dekan Sang Heng, Dekan Wen Qin, Dekan Yao. Kamu di sini." Xiao Nunu mengepalkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. "Selamat atas berdirinya Desolate Alliance," kata Sang Heng sambil meminta Master Pedang Fan Yuan di belakangnya untuk memberikan hadiah. "Kamu bisa datang," kata Xiao Nunu. Yao Qingxi berkata, "Lumayan. Desolate League ini telah melakukan tugasnya dengan baik." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat bantuan tiga dekan. Jika kamu tidak mengirim orang ke sana, aku mungkin tidak akan mengirim orang ke sana. Bisa menyelesaikannya dalam 1,5 tahun kerja." Wen Qin berkata sambil tersenyum, "Ini masalah kecil." Xiao Nunu semakin tersenyum, dan berkata ke samping, "Silakan masuk," kata Yao Qingxi. Segera, dua pemimpin utama Desolate Alliance, Nangong Pinghe dan Han Changqing, secara pribadi menjamu ketiga wakil presiden dan secara pribadi membawa ketiganya ke tempat duduk mereka. Di tim Akademi Suci Abadi Fana, selain beberapa master yang sudah dikenal, ada juga sejumlah siswa jenius tingkat Tiansu dan tingkat Tiansuan. Semua orang juga mengirimkan ucapan selamat kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu pun merespon satu persatu. "Adik laki-laki Xiao Nunu, ini adalah ucapan selamat yang diperintahkan tuanku untuk kukirimkan, mengucapkan selamat atas berdirinya Aliansi Desolate." Seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah Xiao Nunu. Pria itu tidak lain adalah Su Qiao, murid dari Master Pedang Jahat. Wanita itu juga merupakan kenalan Xiao Nunu di Akademi Suci Abadi Fana, Roender. Xiao Nunu melihat hadiah di tangan Su Qiao dengan sedikit terkejut. "Senior Evil Sword Saint memintamu untuk mengirimkannya kepadaku." Ya, Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Sepertinya tidak ada persimpangan antara dia dan Master Pedang Jahat. Namun, meskipun Xiao Nunu tidak berurusan dengan Master Pedang Jahat, Su Qiao adalah orang yang cukup baik, dan secara keseluruhan, dia masih layak untuk diajak berteman. "Terima kasih, Senior Evil Sword Saint, untukku. Jika aku punya kesempatan, aku berharap bisa mendiskusikan pengalaman ilmu pedangku dengannya." Ini adalah tanggapan sopan Xiao Nunu dan ketulusan Xiao Nunu. Evil Sword Saint adalah pendekar pedang kelas 1 di Tanah Suci Xianxiong. Merupakan berkah yang langka untuk bisa menerima bimbingan darinya. "Baiklah, saya akan memberitahu guru ketika saya kembali." "Baiklah, silakan masuk." Xiao Nunu tersenyum sedikit, dan kemudian meminta Yin Fengqi di belakangnya untuk memimpin mereka berdua duduk. Waktu berlalu, dan waktu untuk upacara pembukaan semakin dekat. Di langit di atas Desolate League, makhluk spiritual terus melewati awan, dan penghormatan terus terdengar.
Namong Pinggu, Han senyuman di atas wajah Changqing, Liu Wei dan lainnya hampir tidak pernah berhenti. Bagi 5 sekte besar di Wastelen Timur, hari ini bukan hanya permulaan baru, tetapi juga kehidupan baru. Namun, saat suasana di lapangan mencapai puncaknya, pengumuman kembali datang dari selatan alun-alun. Tetua pelindung sekte Taizu, Yang Seng, telah tiba. Rumah pedang Sen Yao, Master Pedang Yi Yexiu, telah tiba. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun puncak utama terkejut. Sekte Taizu dan Rumah Pedang Sen Yao. Kedua kekuatan besar ini sepertinya tidak ada dalam daftar undangan Desolate Alliance. Sekte Taizu dan Rumah Pedang Sen Yao. Ketika mereka mendengar pengumuman yang datang dari selatan puncak utama, seluruh Desolate League tiba-tiba menjadi gempar. Senyuman di wajah Namong Pinghe, Han Changqing, Liu Wei dan para pemimpin Desolate Alliance lainnya segera menghilang. Beberapa orang saling memandang dan melihat ekspresi serius di wajah masing-masing. Sekte Taizu dan Rumah Pedang Sen Yao datang tanpa diundang. Mata 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi, juga bersinar dengan makna yang dalam. Seperti kata pepatah, yang datang tidak baik, dan yang baik tidak akan pernah datang. Tampaknya upacara pembukaan Desolate League hari ini tidak akan semulus yang dibayangkan. Di karpet merah panjang, 2 kelompok orang saling mendekat. Tim di sebelah kiri adalah orang-orang dari Sekte Taizu. Pemimpinnya memiliki pelipis setengah putih dan janggut di dagunya. Meskipun orang ini terlihat kurus, mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pihak lain tidak lain adalah patriark dari Sekte Taizu, Yang Seng. Ada 4 tetua yang melindungi klan di Sekte Taizu, dan Yang Seng adalah kepala dari keempatnya. Statusnya di Sekte Taizu adalah yang kedua setelah 3 pemimpin utama. Tim di sebelah kanan berasal dari Sen Yao Sword Mansion. Pemimpinnya mengenakan jubah pedang ungu yang cantik, dia tinggi dan tinggi, dengan aura yang kuat, dan alisnya memancarkan keagungan seorang kaisar yang kuat. Yang mengejutkan, ia adalah salah satu dari 3 master pedang terhebat di Rumah Pedang Sen Yao, Yi Yexiu. Ekspresi semua orang di lapangan berubah. Terutama ketika mereka melihat Yi Yexiu, mata semua orang di Sekte Piao Miao menunjukkan kewaspadaan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 4 ahli pedang hebat di bekas Rumah Pedang Sen Yao. 4 ahli pedang hebat masing-masing bertanggung jawab atas 4 pedang terkenal, langit, kekuatan raksasa, pembunuhan jahat, dan pemakaman langit. Kemudian, Master Pedang Luo Feng, pendekar pedang dari pedang pemakaman langit, diusir dari istana pedang Sen Yao. Sebagai upaya terakhir, Luo Feng meninggalkan tanah suci gudang abadi dan mendirikan Sekte Piao Miao di tanah air timur. Meskipun pedang pemakaman langit telah diwariskan, Master Pedang Luo Feng tidak bisa lepas dari nasib Mah Tei muda. Saat ini, 3 master pedang lainnya dari Rumah Pedang Sen Yao masih menyebut angin dan hujan di tanah suci gudang abadi. Yi Yexiu di depannya adalah master pedang yang bertanggung jawab atas pedang raksasa. Dia juga seorang penyihir pendekar pedang pada saat yang sama dengan master pedang Luo Feng. Namun, Yi Yexiu telah melampaui masa lalunya. Saat ini, dia adalah ahli top yang telah memasuki alam kaisar tingkat keempat. Wow, kedua kelompok orang itu, seperti tombak tajam itu, menerobos ke dalam Desolate Alliance. Banyak orang dari semua kekuatan utama di lapangan merasa gelisah, tertekan oleh aura Yang Seng dan Yi Yexiu. Sebagai pemimpin sebenarnya dari Desolate Alliance, Namong Pinghe ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah maju. Saya tidak tahu apakah tetua dari Sekte Taizu dan penguasa pedang dari Rumah Pedang Sen Yao telah tiba, tapi saya minta maaf atas keterlambatan menyapa mereka dari jauh. Bagaimanapun, para pengunjung adalah tamu, dan Namong Pinghe berperilaku sopan dan santun. Han Changqing, Liu Wei dan lainnya juga melangkah maju untuk menyambut mereka. Penatua Yang Seng, Tuan Yi Jianzun, silakan masuk. Namun, Yang Seng dan Yi Yexiu hanya melirik ke arah Namong Pinghe dan yang lainnya. Kemudian, matanya beralih langsung ke Xiao Nunu, yang tidak jauh darinya. Bisakah kita bicara sendiri? Perilaku Yi Yexiu yang langsung melewati pemimpin aliansi segera membuat Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya merasa malu. Mata semua orang langsung tertuju pada Xiao Nunu. Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia menjawab tanpa ekspresi.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi pemimpin aliansi Desolate kami. Saya hanyalah seorang pemimpin kecil yang memegang pedang. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, aku tidak mengambil keputusan. Kata-kata Xiao Nunu jelas mengingatkan pihak lain yang merupakan pemimpin dari Desolate Alliance dan siapa yang harus lebih dihormati. Hei! Pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di belakang Yi Yexiu mensibir, siapa tuannya? Siapa pelayannya? Selama kamu tidak buta, kamu bisa melihatnya. Ini, hei, Han Changqing dan yang lainnya bahkan lebih malu. Ini benar-benar memalukan dan tidak menyelamatkan muka siapapun. Xiao Nunu memandang. Pemuda itu, siapa kamu? Pemuda itu menjawab dengan arogan, rumah pedang Sen Yao, Sen Ranfeng. Para pejabat Gui-Gui, Jiang Jinyu, Yun Yanxiu, Yin Zulian dan lainnya yang tidak jauh dari situ juga sedikit mengernyit. Pantas saja dia begitu sombong, ternyata dia adalah tuan muda ketiga dari rumah pedang Sen Yao. Kata Guan Ren Gui dengan suara yang dalam. Yin Fengqi di sebelahnya bertanya, apakah orang ini adalah putra penguasa istana? Ya, Guan Ren Gui mengangguk. Sen Ranfeng adalah putra ketiga dari penguasa istana pedang, Sen Changming, dan sang raksasa. Master pedang Yi Ye, murid pribadi Xiu, jadi dia sangat sombong. Dia adalah putra dari master istana dan murid dari master pedang Yi Yexiu. Dengan berkah identitas gandanya, sulit bagi Sen Ranfeng untuk tidak menjadi sombong. Wajah Xiao Nunu tetap tanpa ekspresi. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tolong jangan membuat masalah jika kamu tidak ada urusan. Sen Ranfeng mensibir. Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Yi Yexiu, yang berada di sampingnya, mengangkat tangannya. Yi Yexiu berkata, kami tidak memiliki niat buruk untuk datang hari ini. Segera, nada suara Yi Yexiu menjadi lebih tenang. Dia menghadapi Xiao Nunu dan beberapa pemimpin Liga Desolate dan berkata, Kepala istana mengirim kami ke sini untuk mengundang Xiao Nunu, Dewa Perang, kembali ke rumah pedang Sen Yao dengan pedang pemakaman langit. Kemudian, seorang murid rumah pedang di belakang Yi Yexiu membawa sebuah kotak brokat. Ini adalah hadiah yang kami persiapkan dengan hati-hati untuk Xiao Nunu, Dewa Perang. Sedikit pemikiran tidak dapat dianggap sebagai rasa hormat. Ketiga wakil presiden Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi saling memandang lagi, dan ekspresi mereka berubah. Istana pedang Sen Yao akhirnya fokus pada fisik kekaisaran Xiao Nunu. Bagaimanapun, dia tidak bisa melepaskan potensi besar dalam diri Xiao Nunu. Mengenai pilihan rumah pedang Sen Yao, semua orang merasa itu tidak terduga, tapi itu juga masuk akal. Pertempuran di pengadilan suci, Xiao Nunu menjadi dewa dalam satu pertempuran. Pada saat itu, garis keturunan kedua kaisar bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dengan badan kaca kaisar manusia, mereka mengalahkan badan raja manusia hutan belantara besar, Lang Qianhan, menunjukkan postur badan yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Potensi masa depan Xiao Nunu tidak terbatas. Jika Sen Yao Sword Mansion dapat merekrut Xiao Nunu di bawah komandonya, itu pasti akan sangat membantu kekuatan secara keseluruhan. Xiao Nunu tidak berniat menerima hadiah dari Yi Yexiu. Dia tersenyum dan berkata, rumah pedang Sen Yao sangat menghargaiku. Yi Yexiu berkata, pedang pemakaman langit itu sendiri berasal dari rumah pedang Sen Yao. 4 master pedang hebat adalah badan utuh yang sebenarnya. Selama kamu bersedia melakukannya bergabunglah dengan Sen Yao Sword Mansion, Anda dapat terus menggunakan Sky Burial Sword, dan mencapai nama, Tuan Pedang, atau bahkan posisi penguasa istana, bisa menjadi tujuan Anda di masa depan. Dan aliansi Huang di belakang Anda juga bisa mendapatkan dukungan kuat dari Istana Pedang Sen Yao. Saya harus mengatakan bahwa Istana Pedang Sen Yao benar-benar menghabiskan banyak uang untuk memenangkan Xiao Nunu. Status Master Pedang dari Istana Pedang Sen Yao bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah penguasa istana, Sen Changming. Hampir semua yang Anda minta ada di sana. Alis tampan Xiao Nunu terangkat sedikit, dan dia berkata, tapi aku membunuh calon kepala sekolah berikutnya dari Sekte Taizu, dan Istana Pedang Sen Yao menawariku tawaran yang bagus, bukankah aku takut membuat Sekte Taizu tidak bahagia? Mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Sekte Taizu. Seperti kita ketahui bersama, Sekte Taizu dan Rumah Pedang Sen Yao memiliki hubungan yang baik, dan kedua pihak selalu memiliki hubungan kerjasama.
Xiao Nunu telah menyinggung Sekte Taizu dengan memenggel kepala Lang Qianhan. Tindakan Shen Yao Swordsmanship mungkin menyinggung pihak lain. Yi Yexiu tersenyum. Dia menghadap Yang Seng, patriark dari Sekte Taizu, dan berkata, Sekte Taizu juga merupakan penguasa tanah suci gudang abadi dan tidak akan terlalu remeh. Setelah upacara pembukaan Liga Desolate selesai, Anda, saya, serta Penatua Yang Seng, dapat menemukan tempat untuk duduk dan mengobrol. Beberapa kesalahpahaman dapat dihilangkan. Setelah mendengar ini, Wen Qin, Wakil Presiden Akademi Suci Fanxian, dan Yao Qingzi segera duduk. Tampaknya ini bukan hanya keinginan dari rumah pedang Shen Yao, tetapi bahkan Sekte Taizu pun terlibat. Saya tidak tahan. Xiao Nunu adalah talenta tertinggi yang dikembangkan oleh Akademi Suci Abadi Fana. Bagaimana dia bisa direnggut oleh Sekte Taizu dan rumah pedang Shen Yao? Saat Wen Qin hendak berdiri, Sang Heng menahannya. Jangan khawatir. Sang Heng menggelengkan kepalanya ke pihak lain, mari kita lihat dulu lalu bicara. Wen Qin hanya bisa menekan kegelisahan batinnya dan duduk lagi. Melihat Yang Seng yang sombong, Xiao Nunu berkata, bolehkah aku meminta sesuatu? Tentu saja. Yi Yexiu melambaikan tangannya, tidak peduli permintaan apa yang kamu buat, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Berkata, sedikit terangkat, setengah tersenyum, dia berkata, permintaan saya sangat sederhana. Saya ingin rumah pedang Shen Yao mengumumkan kepada publik kebenaran tentang pengusiran Master Pedang Luo Feng. Tiba-tiba, seluruh penonton terkejut. Tertegun. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan heran. Yi Yexiu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Xiao Nunu tiba-tiba akan mengungkit masalah lama lagi. Xiao Nunu melanjutkan, dikatakan bahwa Master Pedang Luo Feng yang asli meninggalkan istana pedang Shen Yao karena dia gagal merebut kekuasaan. Tapi apa kebenarannya? Saya pikir Anda, istana pedang Shen Yao, lebih tahu daripada siapapun. Selama karena Anda bersedia mempublikasikan semua detailnya, hanya dengan memberikan keadilan kepada Master Pedang Luo Feng kita dapat terus berbicara. Wajah Yi Yexiu sedikit muram. Di sebelahnya, Taizu Jiao Yang Seng juga menyipitkan matanya. Kebenarannya, adil. Permintaan Xiao Nunu terlalu konyol. Yi Yexiu berkata, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Xiao Nunu menjawab, apakah kamu tidak mengerti, atau kamu pura-pura tidak mengerti? Hah? Saya mempublikasikan fakta masa lalu karena takut merusak rumah pedang Shen Yao Anda. Atau apakah saya khawatir akan menyinggung Sekte Taizu? Jika saya tidak bisa melakukan ini, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya tidak akan menjadi yang kedua, Master Pedang Luo Feng? Bang! Gelombang energi yang agung melediak di bawah badan Xiao Nunu, dan semua orang di Sekte Taizu dan rumah pedang Shen Yao terkejut. 3 pertanyaan berturut-turut Xiao Nunu seperti palu yang berat, terus-menerus menghantam hati mereka. Jelas sekali, Xiao Nunu sudah mengetahui segalanya tentang mantan Master Pedang Luo Feng. Kisah mendalam tentang bagaimana rumah pedang Shen Yao dan kultus Taizu memaksa Luo Feng ke dalam situasi putus asa bukan lagi sebuah misteri. Hanya saja Shen Yao Swordsmanship selama ini menghindari masalah ini. Dia belum pernah menghadapi ketidakadilan yang dialami Luo Feng. Mata Xiao Nunu seperti pedang tajam. Banyak orang dari Sekte Piao Miao di belakangnya juga terlihat serius. Luo Feng adalah pendiri Sekte Piao Miao dan pemimpin generasi pertama. Dia juga merupakan pemegang pedang generasi pertama dari Sky Burial Sword. Tanpa Luo Feng sebelumnya, tidak akan ada Sekte Piao Miao sekarang. Sekarang Xiao Nunu, sebagai murid dari Sekte Piao Miao, menghadapi rumah pedang Shen Yao untuk mencari keadilan bagi Luo Feng. Wajah Yi Yexiu sedingin es. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan berita itu. Rumor dari luar semuanya salah. Tidak. Pada saat ini, suara tegas datang dari kerumunan di alun-alun. Semua orang melihat ke samping. Pembicaranya tiba-tiba adalah master dari Akademi Suci Abadi Fana, Luo Tang. Luo Tang berjalan keluar, matanya merah, tapi dia sangat bertekad, Master Pedang Luo Feng terpaksa pergi olehmu. Rumah pedang Shen Yao mu yang kasihan padanya. Kaulah yang melakukannya untuk yang disebut wajah, agar tidak menyinggung Taizu. Guru memaksa seorang pendekar pedang ajaib ke jalan buntu. Luo Tang menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia menunjuk ke arah Yi Yexiu dan yang lainnya dan berkata,
Itu kebencian terhadap pengkhianatan dan kebencian terhadap pembunuhan saudaramu. Beraninya kamu mengatakan ini salah. Hanya karena wanita yang mengkhianati Luo Feng adalah putri dari tetua istana pedang Shen Yao, dan karena orang yang membunuh saudara laki-laki Luo Feng, Luo Miao adalah seorang jenius dari Sekte Taizu, kamu hanya ingin mengurusnya disebut situasi keseluruhan, membingungkan benar dan salah, dan membingungkan benar dan salah. Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu hari ini. Kata-kata Luo Tang memicu diskusi di alun-alun puncak utama. Semua orang dari kekuatan besar segera berbisik. Yi Yexiu marah. Dia dengan marah memarahi Luo Tang, kamu berbicara omong kosong. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini. Energi pedang terbang keluar dari badannya. Terburu-buru langsung menuju Luo Tang. Xiao Nunu bergerak dan berdiri di depan Luo Tang. Bang! Energi pedang menyebar dan melediak, dan semua orang di luar tempat tersebut segera berdiri. Xiao Nunu memandang Yi Yexiu dan rombongannya dengan dingin, Tuan Luo Tang adalah tamu terhormat dari aliansi Desolate kita. Selain itu, rumah pedang Shen Yao dan Sekte Taizu tidak ada dalam daftar undangan. Kemudian, Xiao Nunu berbalik ke samping dan berkata putar, letakkan satu tangan di belakang punggung dan angkat tangan lainnya ke arah luar. Kirimkan tamu. Suara perpisahan menunjukkan sikap Xiao Nunu. Meskipun kondisi yang ditawarkan oleh Shen Yao Sword Mansion sangat menggiurkan, seperti yang dikatakan Xiao Nunu, bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan menjadi master pedang kedua Luo Feng? Ekspresi Yi Yexiu dan Yang Seng sedikit suram. Pada saat ini, Shen Ranfeng, putra ketiga dari istana pedang Shen Yao, melangkah maju dengan rasa malu dan arogan dan mengutuk, Xiao, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bawang hijau? Senang mengatakannya, aku ingin kamu melakukannya kembalilah dan jadilah pedang. Dihormati. Dengan kata kasar, kamu hanyalah seekor guguik yang ingin diingat oleh istana pedang Shen Yao kami. Seekor guguik. 3 kata ini sangat kasar. Kemudian, Shen Ranfeng melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan berkata, jika kamu tidak ingin datang ke rumah pedang Shen Yao milikku, tidak apa-apa, tapi pedang pemakaman langit adalah senjata rumah pedang kami, kembalikan. Adapun kamu dan Huang kelompok orang-orang kutu kupret di aliansi ini tidak dapat membuat gelombang besar apapun di tanah suci gudang abadi. Shen Ranfeng agresif dan sombong. Di matanya, baik Xiao Nunu dan Huang Meng hanyalah sekelompok rakyat jelata. Namun, saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu mensibir. Apakah kamu menginginkan pedang pemakaman langit? Pegang erat-erat. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya pedang mewarnai matanya dengan dingin, dan hanya raungan pedang yang terdengar, dan pedang pemakaman langit tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Kiang. Sebuah pedang diayunkan, dan tanahnya hancur. Energi pedang ada di mana-mana. Murid Shen Ranfeng terkejut. Tangan kanannya yang terulur di depan Xiao Nunu terpotong di tempat. Lengannya patah dan anggota badannya terpisah. Dariah beterbangan, dan Shen Yanfeng, yang lengah, menjerit. Diam. Detik berikutnya, cahaya pedang lain muncul. Hiss. Dariah lainnya naik, dan Shen Ranfeng tiba-tiba merasakan sakit yang parah di mulutnya. Hiss. Dariah mengalir keluar, dan pemandangan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di lapangan. Tangan kanan Shen Ranfeng baru saja dipotong, dan detik berikutnya, lidahnya terbang keluar. Semua orang di rumah pedang Shen Yao terkejut. Bahkan Yi Yexiu pun bisa bereaksi. Di satu sisi, Shen Ranfeng terlalu dekat dengan Xiao Nunu. Di sisi lain, dia tidak pernah menyangka Xiao Nunu berani mengambil tindakan terhadap Shen Ranfeng. Siapakah Shen Ranfeng? Tidak ada yang tidak jelas. Putra dari kepala istana Shen Changming dan murid langsungnya Yi Yexiu. Dengan statusnya sebagai Shen Ranfeng, berapa banyak orang di dunia yang berani menyinggung perasaannya? Wow, Shen Ranfeng, yang lidahnya terpotong oleh pedang Xiao Nunu, mulutnya berlumuran dariah dan ucapannya tidak jelas, terutama sudut mulutnya yang pecah-pecah, yang bahkan lebih ganas. Betapa giliannya dia sekarang, betapa menyedihkannya dia sekarang. Hei, sial. Guan Rengui, yang tidak jauh dari sana, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, benar-benar akan turun hujan ketika langit sedang gilia, dan kemalangan datang ketika orang-orang menjadi gilia, dan babai-babai akan pergi. Ditusuk. Guan Rengui jelas tergerak oleh ini,
Tapi ketika keluar dari mulutnya, langsung penuh tawa. Semua orang merasa bahwa Shen Ranfeng menyedihkan dan lucu pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, Yi Yexiu, yang telah sadar kembali, sangat marah. Matanya terbakar, dan dia ingin memotong Xiao Nunu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Kamu kutu kupret, kamu mencari kematianmu sendiri. Dia sangat marah dan memiliki niat membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yi Yexiu melediak dengan momentum yang kuat dan bergegas menuju Xiao Nunu. Angin jahat bertiup ke wajahnya, dan kekuatan telapak tangannya yang kuat mencapai depannya. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut dan meninju lawannya. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bertukar, dan kekuatan agung melediak. Gempa bumi pecah, puing-puing melediak, dan semua orang di sekitar terguncang kembali. Semua orang dari berbagai sekte yang hadir di sini menunjukkan keterkejutan. Sejujurnya, meski tindakan Xiao Nunu memotong lidah Shen Ranfeng dengan pedang hanya meredakan amarahnya, hal itu juga semakin memperburuk konflik kedua pihak. Aliran udara tidak teratur dan bebatuan beterbangan. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Yi Yexiu memelototi Xiao Nunu seperti binatang buas. Apakah sekelompok rakyat jelata berpikir bahwa mereka memiliki modal untuk mendapatkan pijakan di tempat suci? Tanah gudang abadi. Tindakanmu hari ini akan membawakanmu bencana yang menghancurkan. Xiao Nunu mensibir, mengangkat pedang pemakaman langit di tangannya dan mengarahkannya ke Yi Yexiu di depannya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Segera menjauh dari Desolate Alliance kami. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan kutu kupret di belakangmu itu. Selesai. Limbah. Setiap kata tajam, seperti ujung pedang. Mendengar kata-kata Xiao Nunu, bahkan 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi, tampak serius. Teman baik, orang yang dihadapi Xiao Nunu sekarang adalah ahli top yang telah memasuki alam kaisar tingkat keempat. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan Yi Yexiu? Adapun Shen Ranfeng, yang berada di depan tim Shen Yao Sword Mansion, dia terkejut dan marah. Dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan mengeluarkan suara gemericik. Meskipun saya tidak mengerti apa yang orang lain katakan, matanya sangat kejam. Hahaha, Yi Yexiu tertawa marah. Dia menatap Xiao Nunu, niat membunuhnya semakin kuat. Bahkan yang kalah pun tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kata Yi Yexiu, pecundang, yang Yexiu katakan secara alami mengacu pada pemimpin generasi pertama dari sekte Piao Miao, Luo Feng. Pada saat suaranya jatuh, Yi Yexiu membuat segel dengan satu tangan dan membentuk jari pedang. Juli, angkat pedangmu. Kiang. Nyanyian pedang yang agung bergema di alun-alun puncak utama, dan sebuah pedang berat terbang dari belakang Yi Yexiu. Juli Sword, salah satu dari 4 pendekar pedang terkenal di Shen Yao Sword Mansion. Pedang ini terlihat sangat berat. Warna keseluruhan pedang raksasa itu hitam, badan pedangnya lebih tebal, dan lebih kuat. Hoa! Yi Yexiu berbalik dan langsung memegang pedang raksasa itu. Potong! Sebuah pedang diayunkan, dan energi pedang yang kuat menembus tanah di depannya, menuju ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ceroboh. Dia memutar pedang pemakaman langit di tangannya dan menyemprotkan cahaya pedang yang indah. 7 gaya pemakaman langit, pemusnahan. Kedua energi pedang itu bertabrakan secara langsung, dan cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan kekuatan spiritual melediak. Setelah bertahun-tahun, pemakaman langit, Juli bertemu lagi. Apakah kamu layak melawanku? Ups! Yi Yexiu melemparkan pedang raksasa ke depan di tangannya, dan pedang hitam berat itu seperti bumerang, mendekati mata Xiao Nunu. Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan menghindari dampak pedang raksasa itu. Namun di saat berikutnya, Yi Yexiu melintas di depan Xiao Nunu seperti hantu. Dia dengan kuat memegang gagang pedang raksasa itu dan kemudian menebas secara horizontal ke arah kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak panik sama sekali, dan memblokir pedang pemakaman langit di tangannya ke depan. Bang! Kedua pedang itu saling bertabrakan dengan keras, dan api terlihat di mana-mana, dan akibatnya pun berkobar. Yi Yexiu menyerang berulang kali, dan setiap pedang melediak dengan kekuatan yang sebanding dengan kapak perang. Semua orang di Desolate League di luar lapangan tampak khawatir. 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana juga berdiri.
Pedang raksasa, seperti namanya, didasarkan pada kekuatan. Meskipun Xiao Nunu memiliki fisik seorang kaisar, mungkin sulit untuk menang melawan Yi Yexiu yang telah memasuki alam kaisar tingkat keempat. Mata Wen Qin menjadi gelap dan dia berkata, "Jangan khawatir, selama kita di sini, Yi Yexiu tidak akan pernah mencoba melakukan pembunuhan di sini hari ini." Sang Heng memegang tongkat kerajaan di satu tangan dan mengangkatnya sedikit dengan tangan lainnya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Pedang Juli dan pedang pemakaman langit bertabrakan dengan sengit satu demi satu, dan setiap ledakan kekuatan seperti tanah longsor dan tsunami, yang sangat mengejutkan. Semua orang di lapangan dikejutkan oleh gempa susulan yang terjadi dari depan. Namong Pinghe, Han Changqing dan lainnya dipaksa keluar dari lingkaran pertempuran bahkan sebelum mereka sempat naik untuk membantu. Kamu hanya berada di level ekstrim dari master tingkat 9, tapi kamu berani berteriak di depanku. Siapa yang memberimu keberanian? Yi Yexiu meluncurkan semua gerakan kuatnya, menunjukkan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi dalam setiap serangan. Goyangkan ribuan gunung dengan kekuatan. Tiba-tiba, Yi Yexiu melancarkan serangan kuat lainnya, dan melihat bilah pedang raksasa di tangannya berputar, dan kemudian, ujung pedangnya mengarah ke bawah, jatuh ke tanah. Tiba-tiba, cahaya pedang besar merobek tanah dan melesat ke depan. Cahaya pedang ini sangat mendominasi, dan jurang besar dengan cepat dipotong ke dalam tanah alun-alun. Mata Xiao Nunu menjadi gelap. Menghadapi gerakan Membun Nui seperti itu, dia langsung mengaktifkan kekuatan, badan berlapis kaisar manusia, tanpa ragu-ragu. Pakaian pertempuran kaisar manusia. Wow! Gelombang udara menyebar seperti air pasang, api sensi menari, dan 4 sayap pedang kaca yang mempesona menyebar. Dengan pertahanannya dengan kekuatan penuh, Xiao Nunu menahan cahaya pedang besar itu. Bang! Terdengar suara keras, energi melonjak, dan gelombang pedang berbentuk salib bersilangan. Ekspresi semua orang di Desolate Lake berubah, dan pada saat ini, Xiao Nunu telah menghilang. Di mana orangnya? Xiao Nunu hilang. Di Sekte Taizu, Yang Seng, pelindung sekte tersebut, mensibir, hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Giliran Grandmaster mencapai alam kaisar tingkat keempat. Tidak kalah berbedanya dengan awan dan lumpur. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sekelompok orang dari Istana Pedang Sen Yao juga memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Memprovokasi Master Pedang akan menyebabkan kematian. Kupikir kamu begitu kuat, tapi ternyata aku bahkan tidak bisa menangkap pedang Master Pedang Yi Yexiu. Sen Ranfeng, dengan miliknya mulutnya penuh dariah, menatap matanya. Dia bahkan lebih kejam, berteriak tidak jelas. Namun, begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba, fluktuasi energi yang kuat datang dari kehampaan. Hati semua orang menegang. Di sana, seru Guan Rengui. Hei! Yin Feng Si tersenyum bahagia. Aku tahu bahwa adik laki-laki tidak akan kalah begitu saja. Xiao Nunu memandang Yi Yexiu di bawah dengan ekspresi tenang. Setelah melihat kekuatanmu, aku akhirnya mengerti mengapa kamu langsung mengusir Master Pedang Luo Feng. Jika dia tidak pergi, kamu mungkin tidak akan pernah bisa maju. Yi Yexiu mensibir, dalam 10 gerakan, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Kamu mengatakan sebaliknya. Mata Xiao Nunu tajam, dan dia mengarahkan pedangnya ke bawah. Dalam 10 gerakan, kamu akan berlutut dan memohon-mohon ampun. Itu kamu. Bersambung.